Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Dr. Apriwandi SE MSc AKCA, selaku dosen pengampu. Yang kami hormati rekan-rekan semua. Izinkan kami dari kelompok 6 akan melakukan paparan mengenai pertimbangan audit. Saya Paraida Hakim beserta rekan saya Ibu Cucu Kurniasih. Pertimbangan dalam audit mencakup kreatif akunting, yang kedua kebijakan akuntansi klien, yang ketiga teknologi informasi dan penilaian risiko, keempat analisis data, dan 5 big data. Pertimbangan dalam audit. Menurut American Institute of Certified Public Accountant, pertimbangan dalam audit merupakan evaluasi yang dilakukan oleh auditor untuk mencapai suatu kesimpulan atau keputusan yang berhubungan dengan informasi yang diaudit. Sedangkan menurut International Auditing and Assurance Standard Board, merupakan evaluasi yang dilakukan oleh auditor untuk mencapai suatu kesimpulan atau keputusan yang berhubungan dengan informasi yang diaudit. Creative Accounting, menurut Ahmad Oriol dan Goutrop dalam Sulistiawan, Creative Accounting merupakan transformasi informasi keuangan dengan menggunakan pilihan metode, estimasi, dan praktek akuntansi yang diperbolehkan oleh standar akuntansi. Menurut Stolowi dan Breton, Creative Accounting merupakan bagian dari accounting manipulation yang terdiri dari earning management, income smoothing, dan creative accounting itu sendiri. Dalam pemahaman mengenai kreatif akunting, ini bukan berarti akuntan yang memanfaatkan pemahaman akuntansi tersebut, tetapi pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dan kekuatan untuk menggunakan kreatif akunting tersebut, seperti manajer, akuntansi pemerintah, asosiasi industri, dan sebagainya. Beberapa hal yang menjadi motivasi individu atau badan usaha untuk melakukan manajemen laba yaitu: 1. Motivasi bonus. Pemegang saham akan memberikan bonus sebagai hasil kinerja yang dikerjakan oleh manajemen dalam mencapai target laba perusahaan. 2. Motivasi utang. Motivasi ini berusaha untuk mendapatkan pinjaman kepada kreditor. Yang ketiga, motivasi pajak. Motivasi pajak ini dilakukan untuk mengurangi biaya pajak. Hal ini terjadi dengan mempercepat pengakuan biaya dan menunda penghasilan sehingga biaya pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan menjadi rendah. Yang keempat, yaitu motivasi penjualan saham. Motivasi ini biasanya dilakukan perusahaan yang akan go public ataupun sudah go public. Yang kelima adalah motivasi penggantian direksi. Dan yang keenam adalah motivasi politis. Motivasi politis ini terjadi pada perusahaan besar yang berkembang di masyarakat seperti perusahaan air, listrik, dan sebagainya. Ada berbagai macam pola yang dilakukan dalam rangka creative accounting. Menurut Scott, pola yang dilakukan dalam rangka creative accounting adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah taking bet atau disebut juga big bet. Pola ini dapat terjadi selama ada tekanan organisasional pada saat pergantian manajemen baru, yaitu dengan mengakui adanya kegagalan atau defisit dikarenakan manajemen lama dan manajemen baru ingin menghindari kegagalan tersebut. Yang kedua adalah income minimization. Pola ini dilakukan pada saat profitabilitas perusahaan sangat tinggi dengan maksud agar tidak mendapatkan perhatian oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Yang ketiga adalah income maximization. Maksimalisasi laba dimaksudkan untuk memperoleh bonus yang lebih besar, di mana laba yang dilaporkan tetap di bawah batas atas yang ditetapkan. Yang keempat adalah income smoothing. Perataan laba merupakan cara yang paling populer dan sering dilakukan. Perusahaan-perusahaan melakukan untuk mengurangi volatilitas laba bersih. Yang kelima adalah timing revenue and expense recognition. Teknik ini dapat dilakukan dengan membuat kebijakan tertentu berkenaan dengan saat atau timing suatu transaksi seperti adanya pengakuan yang prematus atas penjualan.
Praktik kreatif akunting menurut Sulistiawan dapat dikatakan etis jika dikomunikasikan kepada pembaca dan pengguna laporan keuangan. Sedangkan dikatakan tidak etis apabila tidak ada pengungkapan yang memadai tentang perubahan metode akuntansi dan dampaknya terhadap laporan keuangan. Upaya untuk menghilangkan perilaku tidak etis manajemen dan kecenderungan akuntansi antara lain yaitu dengan mengefektifkan pengendalian internal termasuk penegakan hukum, perbaikan sistem pengawasan dan pengendalian, pelaksanaan good governance, dan memperbaiki moral dari pengelola perusahaan yang diwujudkan dengan mengembangkan sikap komitmen terhadap perusahaan, negara, dan masyarakat. Kebijakan akuntansi klien. Kebijakan akuntansi adalah kebijakan yang merujuk pada pedoman dan prosedur yang ditetapkan oleh suatu perusahaan atau organisasi untuk menentukan bagaimana transaksi keuangan dan peristiwa bisnis tertentu akan diakui, diukur, dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Kebijakan akuntansi menetapkan kerangka kerja yang akan digunakan untuk menghasilkan informasi keuangan yang konsisten dan dapat diandalkan. Kebijakan akuntansi biasanya didasarkan pada standar akuntansi keuangan atau International Financial Reporting Standard. Namun, perusahaan juga dapat mengembangkan kebijakan khusus yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik bisnis mereka selama kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan standar akuntansi. Tujuan kebijakan akuntansi. Tujuan dari kebijakan akuntansi adalah untuk mencapai konsistensi dalam pengukuran dan pelaporan informasi keuangan, sehingga memungkinkan perbandingan yang adil antara periode berbeda dan antara perusahaan yang berbeda. Kebijakan akuntansi mencakup berbagai aspek, termasuk metode pengukuran pendapatan, pengakuan beban, penilaian aset dan kewajiban, pengungkapan informasi, dan metode penyajian laporan keuangan. Selanjutnya, yaitu teknologi informasi dan penilaian risiko. Perkembangan teknologi informasi juga mempengaruhi perkembangan proses audit. Menurut Arens, terdapat 3 pendekatan auditing pada EDP audit, yaitu audit sekitar komputer atau auditing around the computer, audit melalui komputer, dan audit berbantuan komputer atau auditing with computer. Ada beberapa teknis yang dapat dilakukan dalam pemeriksaan EDP, antara lain yaitu pengujian data dengan data simulasi. Kedua, pemanfaatan fasilitas pengujian secara terpadu, kemudian simulasi paralel, pemasangan modul pemeriksaan, audit software, TABK, dan CAATS. Ada 2 tipe TABK yang lebih umum digunakan dalam audit, yaitu audit software dan tes data. Ada beberapa manfaat teknologi informasi dalam audit, yaitu 1, pengujian lebih terperinci dan menyeluruh. Dengan adanya teknologi informasi ini bisa mempermudah prosedur analitik. Kemudian, teknologi informasi juga dapat mengelompokkan data berdasarkan kriteria tertentu, dapat mengorganisasi file, dan membuat persamaan dengan operasi rasional logika. Selanjutnya, paparan akan disampaikan oleh Bu Cucu Kurniasi. Mangga, Bu. Terima kasih Bu Faraida yang sudah memaparkan pertimbangan audit dalam audit sebelumnya. Yang mempengaruhinya adalah teknologi dan informasi dan penilaian risiko, yaitu adalah jenis software dalam TABK, dalam teknologi informasi yaitu General Audit Software, Spreadsheet Application, Query and Reporting Application, Database Management System. Next. Penilaian risiko diantaranya adalah proses manajemen risiko mengacu pada standar ISO 31000 dikelompokkan menjadi tahap penetapan yaitu lingkup, konteks, dan kriteria, penilaian risiko, dan tahap perlakuan risiko. Tujuan dari penilaian risiko adalah menetapkan kemungkinan terjadinya
dampak suatu kejadian yang menghambat pencapaian tujuan atau sasaran organisasi, supaya dapat dilakukan penanganan risiko secara tepat. Manfaat dari penilaian risiko antara lain adalah membantu tujuan organisasi, menjaga kesinambungan pelayanan, melakukan pelayanan efektif dan efisien, dasar penyusunan strategi, dan menghindari pemborosan. Next. Tahap penilaian risiko antara lain adalah mengidentifikasi risiko atau identifikasi risiko adalah kegiatan untuk mencari dan mendaftar risiko yang ada dan terkait dengan tujuan dan aktivitas organisasi atau bisnis proses. Yang kedua adalah analisis risiko, yaitu merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan seberapa sering suatu peristiwa dan dampak risiko mungkin terjadi dan seberapa besar konsekuensi yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut. Yang terakhir adalah evaluasi risiko, yaitu untuk bantu proses pengambilan keputusan yang berdasarkan hasil analisis risiko. Evaluasi risiko merupakan proses pembandingan antara level risiko yang ditemukan selama proses analisis dengan kriteria risiko yang ditetapkan sebelumnya. Next. Yang selanjutnya adalah analisis data. Analisis data atau DA merupakan suatu pendekatan baru yang digunakan untuk pencegahan dan deteksi penipuan, melibatkan pemeriksaan pola dalam data aktual. Untuk mampu melakukan implementasi data analisis secara baik, maka diperlukan suatu kerangka kerja yang berisikan 4 elemen penting, yaitu data, tools, people, and process. Data analisis memang bekerja lebih efektif apabila diperuntukkan audit dengan volume data yang besar melalui analisis statistik untuk menggambarkan fenomena disertai rumusan penjelasan dan prediksi untuk menjadi bahan keputusan. Maka dari itu, data analisis diharapkan dapat menjadi salah satu analisis strategi menawarkan tujuan makro terkait dengan adanya risiko terjadinya fraud untuk dapat dilakukan mitigasi. Next. Next. Yang terakhir adalah big data. Big data adalah istilah yang diberikan kepada kumpulan data yang berukuran sangat besar dan kompleks sehingga tidak memungkinkan untuk diproses menggunakan perangkat pengelola database konvensional ataupun aplikasi pemroses data lainnya. Menurut Hilbert and Lopez, ada 3 hal utama yang memicu perkembangan teknologi big data, yaitu pesatnya pertambahan kemampuan penyimpanan data. Yang kedua, pesatnya pertambahan kemampuan mesin pemrosesan data. Yang ketiga, ketersediaan data yang melimpah. Big data memberikan kontribusi yang penting di bidang audit. Ini berguna untuk auditor dengan meningkatkan kualitas bukti audit dan memfasilitasi pendeteksian kecurangan. Salah satu potensi penggunaan big data yang paling berguna adalah kemampuannya untuk menyediakan audit berbasis populasi yang hasilnya harus menghasilkan bukti audit yang lebih relevan. Mengintegrasikan big data ke dalam proses audit adalah sejak beberapa tahun terakhir dengan spesifik dalam menggunakan audit common language atau ACL sebagai aplikasi pendukung audit. Penggunaan ACL sebagai salah satu software yang mendukung big data analytics ini merupakan suatu hal yang wajib digunakan dalam setiap penugasan. Next. Beberapa kelebihan software data analisis ini antara lain adalah universal data access, jumlah data yang besar, kecepatan waktu proses, integritas data, automasi, multi-file proses, log file navigation, dan fungsi analisis yang lengkap. Big data analisis dapat membantu proses audit sesuai dengan standar, yaitu mengidentifikasi dan menilai risiko yang terkait dengan keputusan untuk menerima atau melanjutkan penugasan audit, misalnya adanya risiko kebangkrutan atau manajemen fraud. Tingkat tinggi yang terjadi pada entitas perusahaan yang diaudit. Yang kedua, mengidentifikasi dan menguji salah saji yang material yang ada pada laporan keuangan karena adanya fraud dan menguji fraud atas risiko yang ditemukan. Yang ketiga adalah mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji yang material melalui pemahaman terhadap entitas perusahaan yang diaudit dan lingkungannya. Selanjutnya adalah melakukan prosedur analitis substantif sebagai respon atas penilaian auditor terhadap risiko salah saji yang material.
selanjutnya adalah melakukan prosedur analitis ketika mendekati akhir dari proses audit untuk membantu auditor dalam menentukan kesimpulan yang menyeluruh tentang apakah laporan keuangan telah konsisten dengan pemahaman auditor terhadap entitas perusahaan yang diaudit. Next. Mungkin itu yang dipaparkan. Selanjutnya saya serahkan lagi kepada Bu Faraida. Terima kasih Bu Cucu. Sekian paparan dari kami kelompok 6. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.